Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam sejahtera, semoga kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pagi ini tema kita adalah keunggulan dan bahaya memberi makan ikan kita pakai maggot. Ini yang saya jadikan pilot project atau proyek percontohan adalah ikan gabus. Nah, panjenengan bisa lihat ini ikan gabus saya kasih makan maggot. Sisa maggotnya atau kulit maggotnya itu tidak tercerna sempurna oleh lambung gabus. Nah, sisanya masih berupa maggot atau kotorannya masih berupa maggot. Lah, apakah ini berbahaya untuk gabus kita, untuk ikan kita yang lain? Nah, mari kita bahas. Maggot ini mempunyai protein yang sangat tinggi, maggot BSF Black Soldier Fly. Walaupun maggot mempunyai protein yang sangat tinggi, sangat bagus untuk pertumbuhan ikan, terutama yang saya jadikan contoh ini adalah ikan gabus, tapi kita harus hati-hati karena tidak sembarangan kita memberi makan ikan kita dengan maggot. Contohnya seperti ini, air sepertinya bening, tetapi padahal air ini sudah sangat keruh dan sangat tidak bagus untuk ikan. Jadi di bawahnya itu ngebul ini amoniak. Amoniak yang menumpuk di dasar kolam itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, yaitu jamur, terus empedu yang pecah, dan ikannya mati. Sepertinya air ini masih bersih dan bening. Tangan saya masih terlihat, tapi lihat, itu ngebul sekali. Makanya kalau budidaya panjenengan masih dengan sistem konvensional atau natural, perlu beralih atau berhijrah ke sistem budidaya bioflok atau menggunakan bakteri pengurai. Oleh karena itu, saya menyarankan gabus pun harus pakai sistem bioflok atau dikasih bakteri pengurai. Fungsi bakteri pengurai ini adalah untuk menguraikan sisa-sisa kotoran atau kulit maggot itu. Kulit maggot itu bertahan cukup lama kalau di kolam, bisa sampai 1 minggu atau 3 hari lebih baru terurai. Ini sangat mengganggu sekali di pernapasan ikan. Nah, panjenengan lihat ikan-ikan saya yang saya kasih makan maggot gemuk-gemuk. Walaupun gemuk juga ada bahayanya. Nah, hari ini kita kuras dan kita lagi mau milih indukan nantinya. Nah, setelah kita isi air baru, itu ikannya sudah kelaparan, berbaris nunggu dikasih makan. Nah, tentunya kita kasih makan juga dengan maggot BSF. Terus bagaimana caranya supaya ikan kita tetap aman dan hasil maksimal ketika kita menggunakan maggot sebagai pakan utama dalam budidaya, terutama budidaya gabus? Hal yang pertama diperhatikan adalah waktu penggantian air. Waktu penggantian air ini minimal 1 minggu sekali, atau ketika air sudah seolah masih bening tapi di bawahnya sudah sangat keruh. Di depan sudah saya terangkan tadi, bahaya amoniak yang menumpuk bisa menyebabkan jamur dan penyakit-penyakit yang sangat mengganggu di budidaya kita. Makanya air ini sangat penting faktornya untuk keberlangsungan atau keberhasilan budidaya ikan kita. Ya, itu yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, maggot harus dalam keadaan bersih atau tidak mengandung kasgot atau kotoran dari maggot itu. Nah, ini panjenengan bisa saksikan. Nah, jadi kotoran maggot atau kasgot itu biasanya warnanya hitam, tergantung pakannya. Kalau punya saya ini kasgotnya kering, tapi maggot ini sangat bau pesing. Bau pesing ini disebabkan oleh amoniak atau kotoran dari maggot. Nah, panjenengan lihat itu pada di bawah. Jadi maggotnya bagusnya kita ayak dulu supaya kasgotnya nggak ikut kita masukkan ke dalam kolam waktu pemberian makan. Nah, walaupun sudah agak hitam ini nggak masalah, yang penting masih hidup. Ya. Dan yang ketiga, pemberian makan secukupnya atau jangan terlalu banyak. Misalnya kita pakai manajemen 5% dari biomasa atau berat badan ikan ketika hidup, ya berarti kita kasih makan 5%, atau ketika ikan sudah kenyang, dia nggak mau makan lagi, berhenti ngasih makan. Sebab kalau kita kasih makan terus dan maggot itu nggak dimakan, maka akan menjadi racun. Memang saya sudah membuktikan bahwa dengan memberi makan maggot, ikan kita jadi cepat besar, cepat panen,
dan sangat menyingkat waktu budidaya. Tapi kita juga harus perhatikan bahayanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.